Hai minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Yusuf. Pada video kali ini kita akan belajar Mina no Nihongo bab 13. Pastikan kalian semua sudah belajar bab 1 sampai bab 12 dan sudah menghafalkan kotoba bab 13 sehingga apa yang nanti akan saya jelaskan menjadi lebih mudah dipahami. Sore dewa hajimemashou. Pada bab 13 ini kita akan belajar 6 materi utama, yaitu yang pertama itu bentuk ingin, yaitu menginginkan benda. Yang kedua adalah ingin melakukan sesuatu, ya. Yang ketiga itu kata benda, kemudian partikel kemudian pergi untuk, datang untuk, pulang untuk. Kemudian yang keempat itu adalah penggunaan partikel ni dan partikel o pada bab 13 ini. Kemudian ada yang kelima itu dokoka dan nanika. Yang keenam adalah imbuhan go di depan supaya sopan. Hai, langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu adalah mengutarakan keinginan benda, ya. Misalnya saya ingin mobil gitu, saya ingin payung dan seterusnya. Itu caranya bagaimana adalah dengan pola kalimat kata benda ga hoshi desu. Hoshi itu sendiri artinya adalah ingin. Kemudian kata bendanya itu diakhiri atau ditandai dengan partikel ga. Ya, jadinya ga hoshi desu. Bendanya terus ga hoshi desu. Hai. Contoh kalimatnya seperti ini. Rudi ingin sayur. Rudi sangwa yasai ga hoshi desu. Ya, jadi sayur itu kan yasai, jadinya yasai ga hoshi desu. Kalau Rudi ingin sayur berarti Rudi sangwa yasai ga hoshi desu. Yang berikutnya adalah Yamada ingin minuman, ya. Minuman itu kan kata benda, ya. Kata benda. Kalau dalam bahasa Jepang itu nomimono. Kalau ingin minuman nomimono ga hoshi desu. Jadi kalau Yamada ingin minuman, Yamada sangwa nomimono ga hoshi desu. Masih mudah. Yang kedua itu ingin mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Itu dengan pola bentuk taides, ya. Polanya kata kerja kepala mas. Kepala mas itu maksudnya begini. Ada kata kerja mas, contohnya itu di situ ada membeli. Bahasa Jepangnya apa? Kaimas. Kaimas itu masnya dihilangkan, diambil kepalanya saja. Jadinya kaitai gitu. Ya, di contoh nomor 1 itu saya ingin membeli buku. Menjadi watashi wa hon o kaitai desu. Yang kedua, Sari ingin makan kue. Sari sangwa keiki ga tabetai desu. Seperti itu. Jadi partikelnya itu boleh o, boleh ga. Itu sama saja. Jadi kalau yang contoh nomor 1 saya ganti ga, watashi wa hon ga kaitai desu itu boleh. Watashi wa hon ga kaitai desu itu boleh. Yang kedua saya ganti o juga boleh. Sari sangwa keiki o tabetai desu itu juga boleh. Jadi bendanya itu boleh ditandai dengan partikel o maupun partikel ga. Seperti itu. Kemudian untuk perubahan bentuk kata kerjanya itu intinya adalah masnya hilang diganti tai. Jadi kalau melihat mimas, mimas menjadi mitai. Terus pergi ikimas menjadi ikitai, ya. Terus misalnya tabemas, makan, ya. Tabemas menjadi tabetai dan seterusnya, ya. Lebih banyak kalian harus latihan lagi supaya bisa banyak kosakata yang bisa Anda mainkan dengan pola ini, ya. Lebih banyak harus latihan dengan dipandu sensei nanti. Oke. Yang ketiga itu adalah pergi untuk, datang untuk, sama pulang untuk. Seperti itu. Maksudnya seperti ini.
Saya pergi ke kafe untuk minum kopi. Saya watashi kan ya, saya pergi ke kafe, perginya itu ikimas. Minum, minum itu nomimas kan. Nah, masnya hilang seperti keterangan yang ada di judul itu, kepala mas ya, kata kerja kepala mas. Jadi dihilangkan menjadi nomini ikimas. Sedangkan yang diminum adalah kohi kan. Jadinya watashi wa kafe e kohio nomini ikimas ya. Jadi partikelnya tempat tujuannya itu kemudian yang diminum adalah o ya partikelnya, kemudian yang ini kata kerjanya yang dilakukan itu adalah nomimas menjadi nomi saja, tambahin ni ikimas. Saya pergi ke kafe untuk minum kopi. Watashi wa kafe kohio nomini ikimas. Contoh yang berikutnya itu Rudi datang ke sekolah untuk belajar. Rudi sang wa gakoe benkyou shi ni ikimasu. Oke, itu yang menggunakan kata kerja kepala mas. Terus yang kata benda gimana sensei? Ya bisa juga, misalnya benkyou ni kimas itu bisa, sampo ni kimas bisa, dan seterusnya ya. Jadi kalau yang di contoh nomor 2 ini Rudi datang ke sekolah untuk belajar, itu kita pakai yang kepala mas aja. Rudi sang wa gakoe benkyou shi ni kimas gitu ya. Seperti itu. Nanti lebih lancar lagi kalau kalian sudah melakukan banyak latihan bermain dengan pembuatan pola-pola kalimat seperti ini. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, materi keempatnya adalah penggunaan ni dan penggunaan o di bab 13 ini sedikit berbeda dengan bab-bab sebelumnya. Yang di bab 13 ini partikel ni sebagai penanda tempat tujuan dan partikel o sebagai penanda asal keberangkatan. Maksudnya seperti ini. Di bab 13 ini kita akan ketemu dua kosakata yang sepertinya berpasangan, cuman partikelnya nanti berbeda, yaitu demas dan hairimas. Demas itu keluar dan hairimas artinya masuk. Saya keluar rumah jam 9. Watashi wa kuji ni uchi wo demas. Jadi kalau demas itu pakai partikel o ya. Karena penanda asal keberangkatan ya, dia berangkat dari rumah untuk keluar gitu kan ya maksudnya. Jadi partikelnya o. Sedangkan kalau hairimas partikelnya ni ya, karena ada tujuannya ke restoran kan. Ayo masuk ke restoran itu. Ano restoran ni hairimasyo. Seperti itu. Oke, minasang, kita ke berikutnya. Materi berikutnya itu yang kelima, itu tentang sesuatu dan suatu tempat. Suatu tempat itu dokoka, sedangkan sesuatu itu nanika ya. Diingat ya, doko itu di mana, tapi kalau ditambahin partikel ka menjadi dokoka itu artinya suatu tempat. Sedangkan nani itu apa, tapi kalau ditambahin ka di belakang menjadi nanika. Itu artinya sesuatu. Nani apa, nanika sesuatu. Contohnya seperti ini, karena saya lapar, saya ingin makan sesuatu. Onakaga suitakara nanikao tabetai desu. O-nya di situ kita dalam kurung, kita buat dalam kurung, itu maksudnya boleh dipakai, boleh tidak. Jadi boleh seperti ini. Onakaga suitakara nanika tabetai desu, itu boleh. Tapi boleh juga dipakaikan o nanikao tabetai desu. Jadi nanika itu menjadi sebuah kata benda ya. Kalau tadinya kan kata tanya, dia menjadi kata benda yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu sesuatu gitu ya.
apakah Anda pergi ke suatu tempat pada hari libur? Nah, itu bahasa Jepangnya menjadi anata wa yasumi no hi ni dokoka ikimashita gitu ya. Jadi di situ kita tidak kasih partikel tapi sebenarnya boleh dikasih partikel boleh juga tidak ya. Jadi itu boleh dilesapkan. Dilesapkan itu tidak diucapkan tapi ada arti atau makna di dalamnya. Anatawa yasumi no hi ni dokoka ikimashitaka itu boleh, dokokae ikimashitaka juga boleh. Jadi intinya kalau doko itu di mana, kalau dokoka suatu tempat. Kalau nani apa, kalau sesuatu itu nanika, seperti itu. Kita ke materi ke-6, itu adalah penambahan awalan go di dalam sebuah kata benda supaya menjadi sopan ya, atau sangat sopan gitu. Contohnya seperti ini. Saya jelaskan ya, saya akan jelaskan. Itu kalau biasanya kan setsumei shimasu itu sudah cukup. Maknanya sama. Ya, saya menjelaskan itu setsumei shimasu. Tapi kalau ditambahin go itu menjadi kromo atau menjadi bahasa sopan. Go setsumei shimasu itu biasanya dipakai untuk bahasa Jepang, bahasa bisnis ya, atau bahasa pelayanan, atau juga bahasa kepada orang yang kita hormati. Go setsumei shimasu. Seperti itu. Terus ada lagi go annai shimasu. Saya pandu atau saya antarkan. Go annai shimasu. Annai shimasu sendiri sebenarnya artinya sudah akan saya pandu gitu ya. Cuman supaya lebih sopan karena ini juga bahasa pelayanan ya. Itu akan lebih elok kalau kita tambahkan go di depannya. Ya, misalnya Anda ke sebuah hotel di Jepang, nanti pelayannya akan bilang go annai shimasu gitu. Ya. Oke, seperti itu bab 13. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya kepada sensei masing-masing atau tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa latihan terus membuat kalimat ya. Membuat kalimat dengan pola-pola yang sudah kita pelajari ini. Lebih banyak latihan, lebih lancar lagi. Karena kalau hanya mendengarkan penjelasan seperti ini saya kira masih sangat kurang. Anda harus banyak latihan dan lebih baik juga dibimbing sensei. Gunakan waktu yang sebaik mungkin ketika Anda bertemu dengan sensei atau bisa ngobrol dengan orang yang lebih paham bahasa Jepangnya. Silahkan, selamat berlatih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dewa, mata ne, minasang.